واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, santriwan dan santriwati dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kesempatan kali ini mari kita lanjutkan kajian kita tentang air, yang mana kesempatan sebelumnya kita bahas tentang air yang bisa mensucikan. Kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang air yang tidak bisa mensucikan atau menyucikan, baik hadas atau najis. Jadi tidak bisa menyucikan keduanya. Namun seperti biasa kita berfatihah dulu sebagai bentuk tawassul, kirimkan pahalanya kepada Rasulullah sampai muslimin dan muslimat. Ila hadrati Rasulillah sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ahli jami' anbiya wal mursalin awwal wa akhir. La ruwalidina marabbina masyayina auladina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ghairuhu, adapun air yang tidak menyucikan, ai wa ghairul ma'i al-mutahhir, maksudnya air yang tidak bisa menyucikan, min mutlaqil ma', dari kemutlakan air, ya. Berarti air sudah hilang kemutlakannya. Syai'ani, itu ada dua, ya. Li'annahu, dikarenakan air tersebut imma tahirun faqat, ada kalanya suci saja. Berarti bahasa suci saja tidak bisa menyucikan. Air suci saja ini, ya, salah satu itu ada tiga. Yang pertama, mastu'mil halata kaunihi qalilan, air yang pernah digunakan, ya, untuk menghilangkan fardu, miraf'i hadasin au izalati khabasin, seperti menghilangkan hadas atau najis, halata kaunihi qalilan, sedangkan kondisi air tersebut sedikit, ya. Walam yatanajjas, dan tidak najis, ya. Jadi ada air sedikit digunakan untuk menghilangkan fardu atau menghilangkan najis, tapi tidak najis. Nah, maksudnya tidak najis itu bagaimana? Air tidak berubah karena najis. Kalau ada air sedikit, ya, kemudian dibuat menghilangkan najis, ya, asal tidak berubah bentuk sifatnya, maka tidak najis. Contoh, ada kencing, sudah kering, baunya hilang, rasanya hilang, sifatnya hilang, kemudian kita tuangkan air sedikit, ya, maka bekas penyucian itu tidak najis. Nah, atau berarti suci tapi tidak bisa dibuat menyucikan. Atau ada air sedikit, ini contoh satu ember seumpamanya, nah, kemudian dibuat wudhu, dibuat mandi besar, ya, bekas air yang pernah digunakan untuk menghilangkan hadas, sedangkan kondisinya sedikit, itu sudah tidak bisa menyucikan lagi, tapi tetap suci. Tetap suci, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, air yang tidak bisa menyucikan tapi suci, au ma taghayyara taghayyuran katsiran, atau air yang berubah banyak. Berubahnya tadi bitahirin, sebab perkara suci, khalitin, yang campur. Huwa min ziyadati, kata khalid ini tambahannya kayak musannif. Campur kemana? Lil ma'i anhu ginan, mencampur air sedangkan air itu tidak ada hubungannya dengan air itu. Nah, dengan perkara yang campur itu, artinya tidak ada kaitan dengan perkara itu.
Walaysa turaban, dan perkara yang campur itu bukan debu, bukan tanah. Wa milhimain, dan air garam. Turiha fihi, yang dituangkan ke dalam air. Jadi ada air sedikit dicampur dengan perkara selain debu, selain garam ke dalamnya, maka air itu lalu berubah. Banyak perubahannya. Ya. Ada air dituang perkara suatu, meskipun air itu banyak, ya, air banyak, satu jeding umpamanya, satu kolam, tapi dikasih pewarna, berubah menjadi hitam semua, maka air tersebut tidak bisa menyucikan, tapi suci, asalkan perkara yang mencampuri itu perkara suci juga. Beda hanya kalau yang mencampuri itu adalah tanah atau air garam, sekalipun berubah warnanya. Contoh seperti ketika banjir, warnanya air itu biasanya bening menjadi coklat, ya, atau dicampur dengan air garam menjadi asin, maka ini tetap suci dan bisa menyucikan. Ya. Beda hanya kalau air itu tidak ada kaitannya dengan perkara yang mencampuri itu. Ya. Kenapa kalau debu dan air garam ini tidak apa-apa? Ya karena antara debu dan garam dan tanah ini selalu berkaitan. Ya. Air itu tidak bisa pisah dari itu. Kalau sampai dengan air garam ini bisa tidak menyucikan, maka air lautan juga seperti itu. Karena garam itu asalnya dari air. Kemudian debu atau tanah ini air keluar dari tanah, ya, seperti itu. Makanya tetap dikatakan air bisa suci dan menyucikan. Ini yang kedua. Auma istakhraja min tahirin kama iwaradin, atau air yang keluar dari perkara suci, berbentuk air tapi keluar dari perkara yang suci. Kama iwaradin, seperti air mawar. Nah itu tidak bisa menyucikan tapi suci. Ya. Makanya tidak dinamakan air mutlak. Air mutlak adalah air yang penamaannya tidak ada embel-embelnya. Ya air saja. Kalau ada air teh, air kopi, bukan air mutlak lagi. Sehingga air teh itu suci tapi tidak menyucikan. Itu seperti itu kaum muslimin dan muslimah. Ini yang pertama. Ya. Kemudian untuk yang kedua itu air najis, dan kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, cukup demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.